Selamat siang Bapak-Bapak. Siap. Langsung saja Pak, biar publik tahu. Ya. Karena pada prinsipnya di Indonesia khususnya di Banten banyak wadah-wadah yang sudah tumbuh kembang sebelum RJN. Tidak untuk wadah pengaruh. wartawan. Dan misi Bapak sendiri sebenarnya apa sih yang membuat beda RJN dari lembaga-lembaga yang lain itu Pak? Semuanya namanya Ruang Jurnalis Nusantara, wadah profesi wartawan. Di sini kita terpanggil untuk maju sebagai jurnalis karena banyak jurnalis yang Nusantara didirikan karena kita simpati kepada banyaknya kejadian kepada jurnalis dan wartawan di Indonesia yang mendapat intimidasi dan kriminalisasi. Mengenai tanggapan terbentuknya RJN di Provinsi Banten, menurut Bang Juri sendiri sebagai ketua, bagaimana? Yang jelas saya berterima kasih lah. Saya berterima kasih telah diberikan kepercayaan atau amanah dari DPP untuk mengembangkan ruang jurnalis Nusantara di Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi edisi 6 Juli 2021. RJN, Ruang Jurnalis Nusantara, pagi tadi mengadakan satu acara penyerahan SK kepada DPD dan DPC di Hotel Karibia. Inilah informasi selengkapnya bersama Kang Encep Bahtiar dari Hotel Karibia. Silakan Kang Encep. Terima kasih Bang Kumis Berbagi. Selamat pagi menjelang siang buat warga Pandeglang dan Banten pada umumnya. Pagi ini saya sedang berada di salah satu hotel yang terletak di Banten Selatan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dalam satu rangkaian acara penyerahan SK dari Dewan Pimpinan Pusat DPP, Ruang Jurnalis Nusantara kepada DPD Provinsi Banten dan DPC Kabupaten Tangerang. Demikian, ikuti terus bersama Encep Bahtiar untuk channel Bang Kumis Berbagi. Ketua Umum Bapak Afendi yang jauh-jauh sudah datang untuk menghadiri acara ini. Yang kedua, kepada yang terhormat Bapak Ketua DPD Bapak Panji Yugi yang sudah menyediakan fasilitas sarana untuk acara penyerahan SK Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Cabang di Provinsi Banten di Hotel Karibia Minggu tanggal 6 Juni 2021. Itu acara yang kita mulai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan hormat terima kasih kami kepada bapak-bapak semua yang bisa hadir pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul dan mendapatkan nikmat sehat, nikmat umur panjang sampai kita bertemu pada acara hari ini. Saya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka acara penyerahan SK DPD dan DPC di Provinsi Banten. Kemudian dalam rangka acara silaturahmi antara rekan-rekan, teman-teman, para sahabat jurnalis yang ada di Provinsi Banten yang tergabung dalam RJN. Ruang Jurnalis Nusantara gelar penyerahan SK DPD Provinsi Banten dan DPC Kabupaten Tangerang bertempat di Hotel Karibia, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Minggu 6 Juni 2021. Ruang Jurnalis Nusantara atau RJN melaksanakan penyerahan SK DPD Provinsi Banten dan DPC Kabupaten Tangerang. Tampak hadir Arfendi selaku Ketua Umum DPP Pusat Ruang Jurnalis Nusantara atau RJN, Ketua DPD Banten Panji Yuri dan Antoni Ketua DPC Kabupaten Tangerang beserta jajarannya. Dalam sambutannya, Arfendi menjelaskan Ruang Jurnalis Nusantara atau RJN ini lahir dari sebuah keprihatinan, kepedulian, dan rasa kebersamaan yang ingin dibangun teman-teman seprofesi agar memiliki sebuah wadah atau lembaga
yang mampu menjawab segala tantangan Saya era digital saat dinyatakan ini. buka penyerahan. Dalam arti rapat ini kita memberi kepada penyerahan DPD dan DPC Tangerang, kabupatennya Tangerang. Dalam arti SK supaya program kerja dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan amanah, dengan undang-undang yang kita peroleh. Saya berpesan selaku ketua 2 DPP RJN, mungkin tadi malam sudah saya ulas walaupun ringkas, kepada kita seluruhnya anggota RJN, semoga kita dapat menjunjung tinggi kode etik jurnalis, yang mana mungkin saudara-saudara rekan-rekan media sudah membaca, sudah memahami. Di samping itu perlu kita tambah sebagai pendukung berjalannya undang-undang jurnalis yang sudah kita pahami bersama. Sangat kita sayangkan, apalagi anak-anak sekarang dengan dihapuskannya pendidikan moral Pancasila seperti yang kita pelajari waktu kita SD. Sangat kita sayangkan moralitas anak-anak generasi penerus, anak-anak kita terlena, tidak tahu dasar, tidak tahu sejarah. Justru inilah kita sebagai jurnalis berperan penting untuk membuka ke publik sejarah negara ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, tentu teman-teman jurnalis yang tidak lupa juga saya sangat hormati. Selanjutnya juga dengan adanya terselenggaranya acara ini, tentu hasil jerih payah daripada panitia. Panitia juga tentu saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketua dan jajarannya, yang mana saya diberikan kepercayaan. Ini salah satu amanah dari beliau untuk menjadi ketua DPD RJN Ruang Jurnalis Nusantara di Provinsi Banten. Insya Allah menjaga semangat. Saya tentu berharap kepada teman-teman semua nanti yang ada khususnya di Provinsi Banten yang di tingkat DPC untuk selalu berkontribusi dalam hal dari bawah, begitu tujuannya. Makanya kita ayo kembangkan RJN ini di Provinsi Banten, bantu artinya untuk mengembangkan, membesarkan RJN. Kita kenalkan ke semua instansi, kita kenalkan kepada sahabat-sahabat kita, saudara kita, agar RJN ini betul-betul berada di Provinsi Banten. Selamat hadir, dan tidak juga saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Pembina RJN Kabupaten Tangerang, Pak Haji Rasfeni. Walaupun sibuk, dia menyempatkan hadir di sini. Untuk RJN ini, di bukti keseriusan kami Pak Ketua, dalam satu Bang Amri mengajak kami untuk bergabung, dipercaya untuk mengisi di DPC, kami langsung menyewa kantor sekretariat. Ini kewenangan, tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi dari Ketua Umum. Kewenangan dari Ketua Umum yakni membuat dan mengesahkan seluruh keputusan-keputusan kebijakan organisasi yang bersifat strategis, kemajuan melalui kesepakatan dalam pengurus organisasi pada profesi wartawan. Pengurus DPD RJN Provinsi Banten. Yang terhormat Pak Antoni, Ketua Kabupaten Tangerang beserta jajaran, dan yang saya hormati juga saya banggakan rekan-rekan pengurus, anggota, dan semua jurnalis yang hadir di sini. Semoga kita semua mendapatkan
nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah pada hari ini. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat hidayah ini kami menyambut baik dan apresiasi kehadiran DPP sekaligus wejangan-wejangan dari DPP sungguh luar biasa. Ini yang diharapkan. Wartawan yang ada di lapangan pelik dengan segudang permasalahan, dengan segudang resiko, maka kehadiran DPP, kehadiran RJN ditingkatkan, baik DPP, DPD maupun DPC, ini seakan-akan menjadi induk, seakan-akan menjadi tempat naungan, tempat keluhan. Apalagi kalau ada pendampingan, ini akan menjadi semangat ke lapangan juga menjadi lebih bergairah. Mari kita semuanya, saya kira mungkin kita menyampaikan sekaligus kita penyerahan SK kepada DPD, ketua DPD. Setelah itu nanti DPC akan penyerahan kepada nanti DPD nanti penyerahan kepada DPD. Penyerahan SK kepengurusan DPD RJN Provinsi Banten oleh Ketua Umum DPP RJN beserta jajarannya. Diterima langsung oleh Ketua DPD RJN Provinsi Banten. Luar biasa. Penyerahan SK DPC RJN Kabupaten Tangerang langsung oleh Ketua DPD RJN Provinsi Banten disaksikan oleh Ketua Umum RJN beserta jajaran DPP, jajaran DPD yang sudah hadir di sini. Luar biasa. Silakan diserahkan. Ada ke sini. Ya. Tuh. Dengan begini maka pengurusan DPC RJN Tangerang secara diterima SK DPC Kabupaten Tangerang dari DPD Provinsi Banten. Sah. Sudah siap bergerak. Selamat ya. Juga Siap. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut. Amin. Wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, pemirsa, setelah acara demi acara kita bisa saksikan bersama. Saat ini Bang Komis akan mencoba menggali informasi dari ketua umumnya sendiri mengenai lahirnya RJN di Provinsi Banten. Selamat siang Bapak-bapak. siap. Langsung saja Pak, biar publik tahu. Ya. Karena pada prinsipnya di Indonesia khususnya di Banten banyak wadah-wadah yang sudah tumbuh kembang sebelum RJN. Tidak untuk wadah pengaruh, Pak. wartawan. Dan misi Bapak sendiri sebenarnya apa sih yang membuat beda RJN dari lembaga-lembaga yang lain itu Pak? Semuanya namanya Ruang Jurnalis Nusantara, wadah profesi wartawan. Di sini kita terpanggil untuk maju sebagai jurnalis karena banyak jurnalis yang terintimidasi. Karena kita datanglah Ruang Jurnalis untuk menjadi satu wadah ini untuk membackup kepada wartawan bekerja. Karena wartawan selama ini yang kita cintai bekerja di lapangan, terus banyak fitnah-fitnah, ya pernah ada masalah, ya kita akan bantu. Dasar hukumnya, ya, yang penting intinya sesuai dengan kode etik itu yang kita miliki. Karena ruang jurnalis pandang menyerah menghadapi apapun, yang penting kebenaran. Oke. Harapan kita. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum. Ya. Satu lagi Ketua, selain di Provinsi Banten ada di luar provinsi Ketua ini? Sudah. Dari mana aja? Di Lampung, Provinsi Lampung, dan selain itu sudah mulai daftar diri. Gitu. Ya. Tapi udah deklarasi udah? Sudah. Sudah ya? Ya. Siap.
betul. Jadi maaf, saya sebagai sekretaris umum mengatakan bahwa ruang jurnalis Nusantara didirikan karena kita simpati kepada banyaknya kejadian kepada jurnalis dan wartawan di Indonesia yang mendapat intimidasi dan kriminalisasi. Salah satunya di Pandeglang juga sudah ada contoh seorang wartawan dikriminalisasi. Di Kabupaten Tangerang udah banyak. Dan wadah ini kita bentuk karena kita dulu pernah ngobrol bertiga Pak ya, bendara umum, ketua umum saya. Apa sih yang harus kita buat untuk wartawan-wartawan, jurnalis-jurnalis di lapangan? Seperti wartawan Metro TV udah pernah meninggal, sampai sekarang kasusnya tidak selesai. Nah, apakah kita mau seperti itu selamanya? Makanya kita mudah-mudahan seluruh Indonesia akan tumbuh RJN-RJN lain di seluruh daerah, agar kita bisa melakukan tugas kita dengan baik. Jangankan benar, kalau benar nggak perlu dibela. Karena apa? Setiap wartawan itu jelas disalahkan, itu artinya kriminalisasi. Jadi mari kita bangun, ya Pak Ketua ya, kita bangun kebersamaan, kita dirikan suatu wadah untuk profesionalisme yang baik. Kalau semua yang kita nanti akan kita buat, maju RJN, pantang mundur. Satu langkah harus menatap ke depan. Tajamkan pena Anda, asap pena Anda. Karena wartawan itu serba tahu. Tidak ada wartawan yang tidak tahu. Ini harus, makanya tadi Pak Ketua Umum mengadakan konsolidasi dengan pihak BNSP supaya kita dapat sertifikasi dengan baik. Ini mudah-mudahan ya Pak Ketua Umum Segera kita lakukan. Dan kompetensi. Ya, sedikit Ketua nih, terkait permasalahan di lapangan kan ada nih. Apa kita ke DPC dulu, apa langsung ke DPD, apa melalui rekan sekretaris apa gimana? Terkait ada permasalahan yang ada di lapangan. Contoh, salah satu kemarin ada pemilihan PAW ya di daerah Pantura. Itu wartawan tidak boleh meliput dan dalam lingkup dia ruang tertutup. Gimana tuh? Tanggapan sedikit aja dari Ketua RJN. Jurnalis bertugas sesuai dasar hukum yang berlaku, tidak boleh dihalangkan. Tidak boleh dihalang, contoh kita bertugas sesuai dengan fungsi. Kita sebagai jurnalis, karena dasar di situ ada pasalnya. Menghalang, menghambat, pasal 18. Siap. Nah, menghalang, menghambat itu ada pasal. Pidana 2 tahun jelas. Denda 500 juta. Itu jelas itu, tidak boleh. Siap. Itu bisa kita somasi. Nah, tidak boleh dihalang wartawan tugas. Wartawan adalah pena. Siap. Publik adalah kita. Siapa bilang kita dihalang, kita hadapin. Laporkan saja ke RJN. Kita siap proses dia sesuai hukum yang berlaku. Ya, karena sudah menghalangi tugas kita. Ada statementnya nanti. Karena dasar publik kita sebagai orang publik, kembali ke publik lagi. Karena kita sebagai jurnalis profesional wajib kita menjalankan tugas kita. Ada pasalnya, kita dilindungi hukum. Dasarnya Pancasila. Ya. Kalau Pancasila itu undang-undang turun baru ada pers yang lain-lain. Nah, disitulah kita naungannya. Tidak pernah kita takut. Wartawan jangan takut. Yang penting ingat, 2 alat bukti harus kita pegang. Kalau kita tugas tidak dihalangi. Kalau dihalangi berarti tanda ada apa? Harus dicurigakan. Kan begitu? Siap. Nah, saya kira begitu demikian. Untuk kedepannya tentang ruang jurnalis nasional ini kan ada terbentuk deklarasi ibarat penyiaran DPD di mana-mana kan, di antara di Tangerang terus sekarang di Banten. Kedepannya gimana sih untuk monitoring Ketua? Apakah ada pertemuan gitu sebulan sekali, apa 2 bulan sekali, apa seminggu sekali? Jadi begini, setiap DPD dia akan berkoordinasi kepada DPC. Ya, koordinasi, setiap ada koordinasi, ya kan gitu, laporan rutin. Ya kan gitu, rutin. Karena di situ tuh liputannya seperti apa, nanti programnya seperti apa, di situ mereka akan bermusyawarah. Di situ ada kita tata tertib. Jadi inti tujuannya, karena kita ini ruang jurnalis ini wadah profesi wartawan. Jadi harus sepakat, harus ada jalur-jalur seperti itu, supaya ada rambu-rambunya. Jadi enggak asal-asal. Jadi perlu kita perhatikan. Yang penting kita menjalankan kewajiban kita.
Ya. Nah, karena kita pena ini tidak bisa dihalang dan bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Hargailah itu, kan begitu? Ya, Nah, itu yang penting kita hargai. Oke, tetap saya kira semangat begitu. ya Ketua ya. Ya. Ketua DPD dan beberapa pengurus untuk memberikan suatu pernyataan kali ini langsung dari DPD Provinsi Banten, Bang Juri. Bang Juri, mengenai tanggapan terbentuknya RCN di Provinsi Banten, menurut Bang Juri sendiri sebagai ketua, bagaimana? Yang jelas saya berterima kasih lah. Saya berterima kasih telah diberikan kepercayaan atau amanah dari DPP untuk mengembangkan ruang jurnalis Nusantara di Provinsi Banten. Sehingga ke depan saya berharap ruang jurnalis Nusantara ini bisa menjadikan salah satu wadah yang bisa menaungi para jurnalis yang ada di Provinsi Banten. Itu kedepannya seperti itu saya. Nah, untuk kepengurusan sendiri, apakah sudah terstruktur untuk di DPD Banten sendiri? Sudah ada beberapa yang terbentuk di setiap kabupaten dan kota. Tinggal nanti di setiap kabupaten dan kota itu akan melaksanakan penyerahan SK-nya saja, itu sudah. Dan untuk peluang-peluang para jurnalis yang lainnya untuk masuk ke jajaran kepengurusan, apakah ada syarat khusus? Kalau untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama wadah ruang jurnalis Nusantara, tinggal nanti ada aplikasi yang harus diisi, yaitu salah satunya bahwa sahabat itu betul-betul ada di salah satu wadah media. Itu salah satu syaratnya. Kalau bukan wartawan ya mungkin tidak bisa gitu kan ya. Oke, terima kasih Pak Ketua informasinya. Terima kasih sama-sama. Pak Kumis berbagi. Maju terus. Terima kasih, Kumis berbagi.